kita mau bahas terkait dengan biasanya sepak bola itu stadion, supporter gitu ya, sejarah klub. Nah, ada hal menarik lainnya. Kita mau bahas jersey bola gitu, atau kostum kesebelasan ya. Nah, kita tahu bersama sebenarnya beberapa catatan sejarah masa lalu pada akhir abad ke-18 ketika sepak bola pertama kali populer di Inggris, belum ada aturan terkait dengan jersey ini atau kostum sepak bola gitu. Jersey ya, jersey. Nah, semua pemain berhak memakai pakaian yang mereka suka. Terbayang dong, ketua-ketua bisa membayangkan ketika pertama kali sepak bola ini mulai rame gitu, kok tidak ada aturan tentang kostum. FA atau Football Association yang merupakan organisasi sepak bola di Inggris pada tahun 1891 membuat keputusan bahwa klub-klub Inggris wajib menggunakan pakaian seragam. Pada masa awal tentunya FA memberlakukan sesuai dengan warna dasar dari seragam klub gitu ya, sehingga klub yang bertanding dapat dibedakan berdasarkan warna dasar yang mereka gunakan. Nah, tentu pada masa tersebut jersey lebih berat, tidak mungkin seringan yang sekarang gitu loh, Pak Jina. Jersey-nya akan lebih berat karena berasal dari bahan wol dan berlengan panjang. Celana yang digunakan pun masih celana panjang. Nah, wah, kebayang kalau permainan sepak bola di zaman itu masih pakai training, mungkin ketua-ketua bisa browsing gitu ya. Beberapa video-video sepak bola yang terjadi di tahun-tahun itu, tahun 1800-an, 90-an gitu. Nah, perkembangan jersey ini sendiri sangat pesat gitu ya, karena menjadi bagian dari permainan agar terlihat menarik dan menghibur bagi penonton. Pada tahun 1920-an, aturan jersey kandang tandang baru muncul. 1920-an baru muncul terkait dengan aturan jersey home and away ya, kandang tandang ya. Nah, ketika itu tuan rumah dan atau tamu memiliki warna dasar yang sama. Jadi ada kejadian ketika tuan rumah dan ada tim yang akan bertandang itu memiliki warna baju dasar yang sama gitu. Jadi maka biar menghindari persoalan seperti ini, di tahun itu diberlakukan baju atau jersey home and away gitu ya. Jersey kandangnya apa warna misalkan merah, terus jersey away-nya mungkin tidak berwarna merah, sehingga tidak kemungkinan sama untuk jersey yang tuan rumah itu akan jauh lebih sedikit. Karena kalau kostumnya cuma satu merah terus tandang ke klub yang memiliki baju warna merah juga kan jadi merah-merah nih misalkan. Nah, itu yang diantisipasi. Maka sekitar di tahun 1920-an ini mulai berlaku jersey home and away. Nah, sejak akhir abad ke-19 bentuk jersey juga banyak mengalami inovasi. Kita tahu bersama ini bagian dari sejarah perkembangan sepak bola juga gitu ya. Dari yang serba besar dan tertutup pada masa awal 90-an hingga era 1990-an, 60-an misalnya. Dari 60-an sampai 90-an awal hingga saat ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan kita tahu saat ini semua klub-klub sepak bola yang disponsori oleh sponsor-sponsor itu sedang mendorong bajunya biar lebih ramah lingkungan gitu ya, atau diproduksi dari recycle beberapa bahan-bahan ya. Nah, ini yang menjadi daya tarik juga. Selain untuk kebutuhan sepak bola, jersey ini menjadi satu kebanggaan, bukan hanya soal pride warnanya, tetapi juga kualitas, mode, dan perkembangan zamannya disesuaikan. Memasuki abad 19, misalkan kain katun dipakai sebagai bahan jersey. Kaos menjadi lebih ringan dengan potongan rumit dan berkerah. Pada masa ini jersey sudah memakai nomor punggung pemain, sementara aturan penomoran pada jersey dilaksanakan pada tahun 1928. Jadi nomor itu dipakai secara resmi itu 1928. Sementara di pertengahan abad 19, tepatnya di dekade 50 sampai 60-an, mulailah bahan sintetis digunakan dalam jersey sepak bola. Mulai populer memakai emblem klub dan logo yang ditempelkan di jersey. Dalam sisi kerah,
pada dekade ini mulai populer menggunakan grafi itu bukan yang bulat. Nah, di pertengahan dekade 50-60 ini tentu baru mulai ada logo klub gitu, logonya gitu ya. Pada dekade 1970-an, aparel mulai menyerupai sepak bola. Logo aparel mulai muncul di seragam-seragam. Aparel ini penyedia jasa, ya, apa kayak produksi kaos, gitu ya, sepak bola khususnya untuk memenuhi kebutuhan jersey dan kelengkapan olahraga, gitu ya. Nah, hadirnya aparel ini adalah sebuah memberi terobosan gitu ya, terobosan di mana ada aturan menarik gitu ya, bahwa seragam kiper harus berwarna hijau di tahun 70-an ini. Jadi dulu warna baju kiper mungkin sama kali ya, sehingga biar ada perbedaan maka dibedakan. Jadi ada aturan khusus gitu ya, baju kiper harus warna hijau. Masuknya aparel membuat regulasi melonggar dan mengizinkan pabrik bereksperimen dengan desain. Nah, mulai ada perkembangan yang menarik dari jersey. Pada dekade 1980 hingga 1990-an, mulailah jersey seragam yang bisa menghasilkan uang dengan memberikan ruang untuk sponsor menempel di sana. Dari sisi desain mulai muncul garis bayangan yang melintas dan membujur pada jersey, mulai juga nomor punggung terbajang di dada pemain. Nah, 1990-1990-an jersey sudah lebih banyak gitu, jadi ada logo sponsor gitu kan, menghasilkan mulai ini jersey ini bisa jadi pendapatan bagi klub. Hingga di tahun 2000-an teknologi jersey semakin canggih, bahan Lycra, dry fit mulai dipakai, sistem distribusi ventilasi angin pun mulai dipikirkan lewat panel berongga pada kain jersey. Jadi pernah lihat biasanya jersey ada lubang gitu ya, sudah memikirkan yang pakai biar nggak panas, terus ada tetap angin tetap ketika berlari gitu ya, angin tetap bisa mengalir gitu. Tak jarang jersey ini dipasang sebuah alat canggih untuk bisa mengukur detak jantung. Nah, hari ini juga sampai pada itu gitu, tingkat kelelahan dan lain-lain. Jersey yang hanya sebatas pembeda dengan tim lawan kini bisa jadi sebagai ajang pamer teknologi sekaligus meraup jutaan dolar bagi klub. Jadi dulu awalnya hanya untuk membedakan tim tamu dan tim yang datang bertanding, tapi hari ini jersey jauh lebih meningkat gitu ya tujuannya. Kita tahu bersama perkembangan jersey sepak bola sangat menarik untuk diikuti, karena juga ada kolektor gitu ya, kolektor jersey yang mulai dari jersey yang dulu sampai dengan yang sekarang, atau dia senang dengan satu klub, dia mengoleksi jersey di klub kesayangannya. Nah, itu menjadi menarik ya. Biasanya klub-klub Inggris biasanya punya kebanggaan tersendiri dengan warna-warna tiap tahunnya. Sponsor pun selalu membuat hal-hal baru, sehingga supporter itu selalu tertarik untuk datang melihat atau membeli jersey. Nah, semoga jersey ini bisa mewarnai, selain permainan sepak bolanya, bisa mewarnai keindahan sepak bola itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga sudah punya jersey klub kesayangannya belum? Ya, secepatnya dibeli ya. Itu dulu informasi yang bisa saya bagi hari ini. Semoga bisa jadi tambahan informasi. Sampai bertemu di video selanjutnya, tetap sehat. Semangat. Dadah.